Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Top News. Kita lanjutkan informasi di malam hari ini. Pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bahwa PDIP merupakan partai penyeimbang dinilai sebagai bentuk politik malu-malu PDIP karena tidak secara tegas beroposisi terhadap pemerintah. Namun, seorang pengamat politik menilai hal itu sebagai langkah cerdas PDIP. Apa maksudnya? Berikut ulasannya dalam Top Review. Beginilah suasana Kongres ke-6 PDI Perjuangan yang diselenggarakan di Bali pada 1 hingga 2 Agustus 2025. Dalam Kongres ke-6 ini, PDI Perjuangan tidak mengundang pejabat pemerintah maupun partai politik lain, termasuk Presiden Prabowo Subianto. Sebab Kongres PDIP fokus pada internal partai. Kongres ke-6 PDI Perjuangan jadi momentum konsolidasi bagi partai berlambang banteng. Sejak awal menyampaikan bahwa Kongres kita dari kita untuk kita bersifat internal. Jadi kita dengan segala hormat kami kepada Presiden Pak Prabowo, kalau saya lihat dan saya dengar kemungkinan besar tidak hadir. Selain beliau ada juga kegiatan, tapi bagi kita juga karena jadwal yang sudah disusun, tata tertib yang sudah disusun, ini adalah Kongres kali ini adalah kongres yang memang kita buat dalam konteks tantangan yang dihadapi partai pada waktu-waktu belakangan ini. Dalam kongres ini, Megawati Soekarnoputri kembali dikukuhkan sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan untuk periode 2025-2030. Dalam susunan kepengurusan yang baru, Mega juga memilih untuk merangkap sebagai sekjen partai untuk sementara. Soal posisi sekjen selanjutnya, Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun hanya menyebut bahwa penunjukan sekjen adalah hak prerogatif Megawati. Kenapa sekjen belum diumumkan? Ya pasti ibu punya pertimbangannya. Pertimbangan lebih matang lah untuk kepentingan internal partai maupun kepentingan yang lebih besar ke depan. Jadi itu yang kenapa belum diumumkan. Akan bertahan sampai nanti akhir 2030 atau mungkin ada perubahan rangkap jabatan ini? Saya kira ibu pasti ada punya pertimbangan, waktu di mana pasti buat keputusan tentang itu. Di forum tertinggi partai ini, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyatakan partainya bukan oposisi dan bukan pula koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini ditegaskan Mega dalam pidato politiknya saat penutupan Kongres. Megawati menegaskan bahwa dalam sistem pemerintahan presidensial yang dianut Indonesia tidak dikenal istilah oposisi maupun koalisi kekuasaan. Menurut Mega, demokrasi di Indonesia seharusnya tidak dijalankan tarik-menarik ataupun perebutan kekuasaan. Ia menekankan bahwa demokrasi yang sehat seharusnya bertumpu pada kedaulatan rakyat dan dijalankan sesuai konstitusi. Atas dasar itulah Megawati menekankan PDIP tidak akan memposisikan diri sebagai oposisi ataupun berkoalisi dengan pemerintah. Namun PDIP akan tetap menjadi partai ideologis yang berpihak pada rakyat dan bertindak sebagai kekuatan penyeimbang. PDI Perjuangan tidak memosisikan sebagai oposisi dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan. Kita adalah partai ideologis yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang. Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi menilai pernyataan Megawati itu sebagai sinyal perdamaian terhadap pemerintah, tapi pada saat yang sama tidak mau masuk pemerintahan. Kalau menurut saya, sikap PDI Perjuangan kali ini itu menunjukkan kecerdasan ya dalam memanfaatkan situasi politik belakangan ini. Saya sebut cerdas karena kalau misalnya masuk ke dalam pemerintahan, tetapi kinerja pemerintah dianggap negatif oleh publik, maka PDI Perjuangan tidak bisa mengklaim sebagai partai yang berada di luar kekuasaan, sehingga insentif elektoral sebagai partai oposisi atau partai penyeimbang, ini lepas dari persoalan semantik, itu tidak bisa didapatkan. Tapi saat yang sama juga mengirim sinyal perdamaian kepada kekuasaan bahwa PDI Perjuangan tidak akan menjadi oposisi dalam pengertian yang negatif atau disruptif. Jadi ini saya sebut cerdas dalam pengertian itu.
Namun juru bicara PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro menegaskan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memang tidak dikenal istilah oposisi dan koalisi. Karena itu PDIP menyebut istilah partai penyeimbang merupakan sebutan yang paling tepat. Rasakan sudah sangat jelas berulang kali kami tegaskan bahkan jauh-jauh hari sebelum Kongres Partai ke-6 digelar bahwa sebenarnya PDI Perjuangan punya prinsip yang sama dalam memandang ketatanegaraan Indonesia sejauh ini. Kita menggunakan sistem presidensial bukan parlementer. Artinya sebetulnya sedari awal terminologi oposisi dan koalisi itu seharusnya tidak ada di dalam sistem ketatanegaraan kita. Yang ada adalah bagaimana pemerintahan yang ada melalui trias politika itu memijakkan diri pada kepentingan rakyat dan konstitusi. Nah, dalam konteks itu maka kami tidak mau terburu-buru mengikuti pola politik yang tidak seperti politik demokrasi yang diajarkan oleh para founding fathers dan mothers kita, tetapi menggunakan pola politik yang cenderung politik gotong royong, politik Indonesia, yaitu tidak ada oposisi atau koalisi. Yang ada adalah bagaimana bisa bersinergi, bisa menjadi mitra kritis sekaligus mitra strategis untuk melakukan pembangunan-pembangunan ke depan. Oleh karena itu, penggunaan diksi partai penyeimbang itu kami rasa adalah diksi yang paling pas untuk menggambarkan bagaimana PDI Perjuangan akan memposisikan diri di dalam dinamika pemerintahan Indonesia setidaknya 5 tahun ke depan dalam pemerintahan Prabowo. Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi melihat sejatinya Prabowo Subianto menginginkan PDI Perjuangan masuk ke pemerintahan. Hal itu bisa dilihat dari aktifnya Prabowo berusaha menarik PDIP masuk pemerintahan. Dari pihak Pak Prabowo atau pemerintah itu sepertinya pengen berharap PDI Perjuangan masuk 100% ya ke dalam koalisi pemerintah. Jadi ekspektasinya bukan sekedar menjadi penyeimbang, tetapi menjadi bagian dari kekuasaan. Itu terlihat dari banyak gesture yang ditunjukkan oleh Pak Prabowo sendiri maupun orang dekat beliau, mulai dari Pak Prabowo yang berkenan hadir datang ke Tengku Umar untuk bertamu ke Ibu Mega, kemudian Pak Dasko yang berkali-kali juga menjadi penyambung lidah Pak Prabowo. Itu terlihat betul betapa aktif Pak Prabowo untuk menarik PDI Perjuangan masuk ke dalam pemerintahan. Dan itu sesuai dengan sikap pribadi Pak Prabowo yang tentu saja seperti yang saya ulang berkali-kali, saya punya pandangan yang berbeda, sebab tidak semestinya semua kekuatan politik berada di dalam pemerintahan, tetapi Pak Prabowo kan menekankan persatuan elit. Nah, PDI Perjuangan mencoba berselancar di antara dua hal ini. PDIP sudah memilih jalan sebagai partai penyeimbang yang tidak akan masuk pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dan pada saat yang sama menunjukkan arah politik yang tidak konfrontatif terhadap pemerintah. Dan inilah politik jalan tengah gaya PDI Perjuangan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.